Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas A. Di sini kami mewakili untuk menyelesaikan tugas laporan mesin konversi energi 1 yang beranggotakan Muhammad Adib Arifin dengan NPM 20106311511 dan saya sendiri Muhammad Herjuno Darpito NPM 20106311514. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air yang berada di Desa Randenbaru atau yang tepatnya di Ubruk, Sukabumi. Nah, di sini kita belajar atau mengetahui kinerja PLTA yang dipengaruhi oleh parameter-parameter seperti head, debit, daya, dan efisiensi. Nah, PLTA Desa Randenbaru yang berada di Ubruk, Sukabumi ini uh, adalah sebuah PLTA yang pada umumnya bekerja dengan cara merubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Namun secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Nah, sedikit informasi mengenai PLTA di Desa Randenbaru. Eh, Permasalahannya yaitu adalah mesin yang sudah tua dan hutan di hulu sungai yang berfungsi sebagai sumber resapan air banyak yang dialihkan fungsikan sebagai pemukiman warga. Kawasan industri dan paling utama masalah sampah yang terbawa oleh aliran air sungai Cicatih ikut masuk bersama aliran air di saluran penghantar. Itu informasi sedikit mengenai PLTA Desa Randenbaru. Nah, berikut ini adalah video dari narasumber yang kita dapat dari YouTube mengenai PLTA Desa Randenbaru. Nah, menurut dari data hasil lapangan, daya hasil pengukuran lebih rendah terhadap beban potensi dan daya terpasang. Ada juga daya hasil pengukuran yang sama dengan hasil daya potensi. Nah, ini yang menyebabkan PLTA yang berada di Ubruk Sukabumi ini kurang atau sangat kurang memadai dalam sistem pengoperasiannya. Oke, kita lanjut ke prinsip kerja PLTA. Yang pada umumnya prinsip dasar pembangkit listrik tenaga air adalah memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh aliran air pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik. Nah, seperti pada gambar di samping, bahwa ini adalah susunan dari prinsip kerja PLTA mulai dari energi potensial air, kemudian ke turbin air, generator, ke energi listrik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara kerja PLTA-nya itu sendiri adalah dengan mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu, air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin.
Nah, dari turbin air, perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Setelah itu, menjadi energi listrik, cara kerja PLTA berikutnya diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Itu adalah sistematika prinsip kerja PLTA. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Adib Arifin. Baik, selanjutnya kita masuk ke parameter-parameter apa yang mempengaruhi kinerja PLTA, yaitu di antara lain yang pertama itu ada daya hidrolis atau gross power. Nah, ini merupakan daya yang mampu dihasilkan oleh air berdasarkan tinggi jatuhnya head dan debit dari aliran tersebut. Daya hidrolis dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu pH sama dengan rho kali G kali debit, lalu dikali dengan head gross. Kemudian ada head efektif. Head efektif ini itu adalah pengurangan antara dari head gross dikurang dengan kerugian-kerugian yang terjadi di sepanjang saluran. Kemudian yang ketiga ada daya air atau PW. Ini merupakan daya yang dihasilkan oleh air yang tergantung pada tinggi jatuh air atau head dan tingginya debit aliran atau Q. PW ini bisa juga diketahui dengan rumus dari rho dikali G dan dikali debit lalu dikali dengan head efektif. Lalu ada efisiensi turbin. Ini untuk mendapatkan besaran efisiensi turbin digunakan grafik perbandingan debit dan efisiensi turbin. Turbin di sini harus menurut jenisnya. Kemudian ada daya turbin atau PT. Di daya turbin ini ialah daya yang dihasilkan oleh poros turbin, yaitu daya air PW dikalikan dengan efisiensi turbin, di mana rumusnya didapatkan dari persamaan PT dikali rho, dikali debit, dikali head efektif, lalu dikali efisiensi turbin. Kemudian ada daya generator atau PG. Gaya generator ini merupakan hasil perkalian antara daya turbin dengan efisiensi generator, di mana persamaannya diperoleh dari perkalian rho dikali debit, dikali head efektif, dikali efisiensi turbin, dan dikali efisiensi generator. Kemudian yang ketujuh ini ada efisiensi turbin, yaitu sebagai perbandingan antara daya yang dihasilkan atau dibangkitkan turbin dengan daya yang dihasilkan air. Efisiensi turbin ini diperoleh dari P turbin dibagi PA lalu dikali persen 100%. Lalu yang terakhir parameter dari PLTA ada efisiensi mekanis. Efisiensi mekanis ini diperoleh dari perbandingan antara daya aktual dengan daya teoritis pada kondisi yang sama, di mana efisiensi mekanis didapatkan dari P aktual dibagi P teoritis lalu dikali 100%. Untuk data hasil pengolahannya, dari bulan Juli sampai Juni didapatkan data sebagai berikut, yaitu head terukur atau head total, yaitu sebesar 60 meter, percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per second kuadrat, kecepatan fluida, yaitu 998,2 kg per meter per kubik, lalu ada efisiensi generator sebesar 0,95%, diameter penstock 1,5 meter, dan efisiensi turbin sebesar 92%. Bisa dilihat dari data debit dan daya dari bulan Juli dan Juni, diperoleh grafik seperti berikut, di mana ini merupakan debit dan daya setiap bulan dari PLTA yang sedang dibahas. Kemudian ini ada perbandingan efisiensi turbin dan efisiensi mekanis PLTA yang didapat dari data bulan Juli sampai bulan Juni. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Kemudian yang terakhir, kita berada di kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan di atas merupakan hubungan debit dan P output turbin, di mana nilai debit aliran Q sebesar 5,429 meter per kubik per second
hingga 6,791 meter per kubik per second akan menghasilkan daya turbin pada nilai antara 2.828 kilowatt per kilowatt hour hingga 3.463 kilowatt hour. Ini menunjukkan bahwa besarnya debit aliran berpengaruh terhadap daya keluar turbin. Kemudian, efisiensi turbin minimum terjadi pada bulan September sebesar 77,05% dan efisiensi turbin maksimum cenderung terjadi pada bulan Desember mencapai 90,6%. Lalu ada efisiensi mekanis turbin yang minimum itu terjadi pada debit 5,429 sebesar 92,22% dan efisiensi mekanis turbin maksimum cenderung terjadi pada debit 6,791 mencapai 98,5%. Kemudian yang terakhir, efisiensi turbin yang beroperasi dari bulan Juli sampai Juni ini memiliki efisiensi rata-rata sebesar 87,833%. Sekian itu saja materi dari PLTA ini. Kemudian slide selanjutnya menunjukkan data-data daftar anggota dari kelas A mesin konversi energi. Sekian itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.